Dan untuk membahas lebih dalam terkait dengan strategi KSEI dalam mendorong pertumbuhan investor di tahun politik ini, kita sudah hadir di studio Bapak Samsul Hidayat selaku Direktur Utama dari PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Selamat siang. Pak Samsul, apa kabar? Mbak Didis, alhamdulillah sehat. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Pak Samsul ini kan tadi sudah dijelaskan dalam informasi sebelumnya. Bagaimana nih kalau bisa jelaskan pertumbuhan jumlah investor hingga saat ini, Pak? Boleh disampaikan bahwa pertumbuhan jumlah investor ini dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan ya. Jadi kita punya data dari tahun 2018 sebenarnya angkanya sudah berkembang. Dan kalau dilihat kita ngelihat dari tahun 2020 saja angkanya dari 3 juta saat ini sudah menjadi 12 juta. Jadi kalau kita tarik berapa rata-rata pertumbuhan, angkanya mencapai sekitar 18% per tahunnya. Dan catatannya adalah bahwa terjadi peningkatan yang signifikan selama pandemi COVID-19, di mana tahun 2020 ketika awal pandemi terjadi, angkanya masih 3,8 juta, dan di 2023 akhir angkanya sudah, atau bulan ini sudah 12,3 juta. Jadi ini merupakan kami kira suatu hal yang cukup positif, di mana pasar modal kita sudah menjadi semacam tempat bagi para investor atau masyarakat untuk berinvestasi uang mereka ya. Oke. Nah, kalau dari data tersebut, rinciannya seperti apa, Pak? Rincian investor baik dari kepemilikan aset, saham atau reksadana dari segi usianya begitu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari data 12,3 juta itu ada 11,3 juta sebenarnya investor reksadana. Artinya ini beririsan ya, bukan digabung ya. Kemudian ada yang dari pasar modal atau equity serta instrumen lainnya itu sekitar 5 juta. Kemudian ada yang dari SBN juga sekitar 1 juta. Nah, angka tersebut sebenarnya kalau kita klasifikasikan berdasarkan usia, sebenarnya cukup dominan di investor di bawah umur 30 sekitar 56%. Dan kalau kita lihat 30 sampai 40 itu sekitar 23%, dan 40 sampai 50 itu sekitar 11%, dan di atas 50 itu sekitar 9%. Jadi secara numbers, jumlah investor milenial itu cukup banyak ya, di bawah 30. Artinya ini merupakan suatu hal yang kami kira bagian dari keberhasilan kita meningkatkan kegiatan edukasi kita kepada masyarakat Indonesia. Terbukti dengan bertumbuhnya jumlah investor milenial secara signifikan. Namun demikian memang secara aset memang masih didominasi, artinya milenial kan belum punya uang banyak, sehingga mereka asetnya belum terlalu banyak, dan itu masih didominasi oleh investor yang di atas umur 30. Nah, kalau tadi Bapak bilangnya 56% ya kurang lebih yang di bawah 30% ini. 30 tahun. 30 tahun, di bawah 30 tahun ini artinya kebanyakan mayoritas nih milenial juga. Apa faktornya Pak kira-kira yang menyebabkan banyak juga anak muda yang aktif begitu? Ya, saya kira ini merupakan satu hal yang menjadi kabar gembira juga, bahwa sudah menjadi agenda pemerintah juga untuk meningkatkan jiwa entrepreneur dari generasi muda. Sehingga generasi muda dari awal-awal ini sudah belajar bagaimana berinvestasi. Sebab kan secara umum kalau dulu, zaman-zaman dulu orang mengkampanyekan menabung uang di perbankan, saat ini harusnya kita sudah beralih untuk mengkampanyekan berinvestasi. Karena menyimpan uang di bank sama berinvestasi di pasar modal adalah suatu hal yang berbeda. Nah, kemudian juga bahwa perkembangan industri jasa keuangan ini disupport sepenuhnya oleh perkembangan teknologi. Nah, kemudian generasi milenial adalah generasi yang melek teknologi serta melek digital, sehingga penetrasi ke area generasi muda under 30 ini kami kira menjadi lebih sederhana. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman nih, karena menggunakan sistem dan mekanisme yang lebih simple bagi mereka untuk berinvestasi di pasar modal maupun di industri jasa keuangan lainnya. Gitu, Mbak Didis. Nah, dari jutaan investor yang didominasi oleh anak muda tersebut, bagaimana upaya KSEI ini dalam mendorong anak muda ini bisa aktif bertransaksi begitu di pasar modal?
Jadi kalau ini merupakan agenda umum ya, jadi nggak hanya KSEI, tapi kita juga bersama dengan Bursa Efek Indonesia, serta PT KPI, serta juga berdasarkan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan, kita melakukan edukasi dan sosialisasi lebih mendalam kepada para generasi muda. Bagi kita bahwa generasi muda saat ini adalah generasi yang mendominasi jumlah populasi Indonesia nih. Jadi mudah-mudahan dan mereka akan menjadi menjadi investor pasar modal pada usia mereka nantinya ketika mereka udah berumur antara 30 sama 40. Dan banyak hal. Jadi tadi saya katakan bahwa mereka ini harus terus kita upayakan dan pasar modal itu punya satu program bagaimana ini bisa didistribusikan. Jadi pemahaman, tingkat sosialisasi kepada seluruh generasi muda di seluruh Indonesia ini terus kita upayakan dan kita kerjakan, kerjasama juga sama asosiasi, kerjasama juga sama university serta kumpulan-kumpulan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Saya kira itu bisa mempush jumlah investor kita ke depannya. Nah untuk di tahun 2024 ini target jumlah investor di tahun 2024 ini apakah masih prioritas milenial dan Gen Z kah atau gimana? Kami kira pembagiannya tidak seperti itu juga. Jadi distribusi atau target kita adalah secara numbers ya, numbers. Nah, apakah nantinya ini akan didominasi oleh generasi muda? Saya kira ini juga merupakan sesuatu hal yang saat ini memang banyak kita targetkan untuk mensosialisasikannya kepada generasi muda. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, target yang kita tetapkan ini bisa tercapai di tahun 2024 ini. Kalau secara number tuh gimana Pak? Kita tahun ini memang menarget, jadi kalau tadi disebutkan angkanya di tahun 2027 adalah 20 juta, maka kita bagi saja di tahun 2024 ini kita targetkan ada pertumbuhan sekitar 2 juta investor. Nah mungkin strategi-strategi seperti apa begitu Pak? Tadi bahwa KSEI sendiri sebagai suatu penyedia infrastruktur di bidang pasar modal, ini khusus kita saja, kita sudah menyiapkan semacam kemudahan-kemudahan misalnya untuk pembukaan rekening. Kemudian juga kita ada program misalnya sub rekening efek, ini juga memudahkan untuk bertransaksi nantinya. Serta kita juga di samping hal tersebut nantinya akan ada beberapa proyek-proyek lain yang tujuannya untuk mensimplifikasi dan mempermudah proses pembukaan rekening maupun pelaksanaan transaksi efek. Pak Samsul, ini kan kalau kita tahu tahun ini memang identik dengan tahun politik begitu ya. Umumnya bagaimana sih Pak tren investor di tahun politik ini? Apakah memang tetap tumbuh atau seperti apa? Sebenarnya antara tahun politik dengan dunia bisnis juga ada semacam firewall ya, ada pemisah lah ya. Bahwa namun demikian memang ketika uncertainty-nya masih tinggi, beberapa orang mengambil kesempatan untuk masuk karena rasanya ketika kepastian itu sudah ada maka market akan bertumbuh secara positif. Nah, ini bagi kita melihatnya bahwa peluang itu selalu ada, baik itu dalam tahun politik maupun di luar tahun politik. Dan mungkin bagi sebagian investor, ini juga waktu bagi mereka untuk masuk. Karena sebagian orang lihat, tunggu dulu dong, wait and see. Tapi bagi sebagian dari mereka masuk saat ini dan berharap untuk memperoleh hasil positif setelah situasi menjadi lebih stabil ke depannya. Jadi kalau boleh dikatakan saat ini kan sudah ada kepastian, namun saja memang belum ada pengumuman resmi ya, bahwa siapa yang akan menjadi atau running negara ini untuk 5 tahun ke depan kan gitu. Tapi memang tinggal menunggu keputusan resmi dari. Menunggu keputusan. Tapi memang kan kalau bicara pemilu kan kita memang sudah pernah melakukannya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Artinya itu sama patternnya seperti itu juga begitu. Patternnya sama. Jadi kalau kita lihat tahun 2014, 2019 juga tidak terlalu bahwa election yang dilakukan tidak terlalu mempengaruhi kegiatan investasi di pasar modal Indonesia. Oke, baik. Nah, kemudian apa yang menjadi tantangan begitu ya dalam mendorong jumlah investor apalagi di tahun politik saat ini? Saya kira tantangannya adalah kita saat ini merasa bahwa
tingkat banyak hal misalnya saat ini kan kita tingkat suku bunga kita masih tinggi, inflasi juga masih tinggi, dan ini sebenarnya butuh meyakinkan para investor saat ini bahwa berinvestasi di pasar modal bisa lebih menguntungkan misalnya dibandingkan dengan mereka menyimpan uangnya hanya di perbankan, ya kan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika pertumbuhan ekonomi sudah membaik, inflasi sudah mulai menurun, maka kalau tingkat suku bunga perbankan sudah mulai menurun, maka dunia pasar modal akan menjadi berbalik positif, kan gitu. Oke, baik. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi terkait dengan tantangan-tantangan apa ini yang bisa dihadapi begitu di tahun 2024 ini. Tapi kita harus jeda sejenak, Pak Samsul, dan tetaplah bersama kami pemirsa di Investor Market. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today, dan kami masih bersama dengan Bapak Samsul Hidayat selaku Direktur Utama dari KSEI. Pak Samsul, tadi kita melanjutkan lagi pembahasannya terkait dengan tahun politik. Bagaimana antusiasme masyarakat sebenarnya Pak dibandingkan dengan tahun politik sebelumnya? Saya kira kalau tahun politik di 2024 ini agak berbedanya dengan 2019, di mana tahun ini memang tadi euforia terhadap investasi itu kan cukup besar. Karena kalau kita lihat tahun 2019 kan angka jumlah investornya juga belum banyak. Ya kan, nilai transaksi kita juga belum banyak. Tapi ketika COVID terjadi, sebenarnya jumlah investor meningkat, transaksi harian juga kita meningkat. Nah, saat ini sebenarnya tadi saya kira asumsi masyarakat juga ada yang berpandangan berbeda nih. Tadi yang saya bilang bahwa ada yang merasa bahwa saat ini harus masuk, ada yang saat ini merasa wait and see dulu, ya kan. Sehingga kita tentunya ngelihat saat ini market masih sideways aja, ya kan. Artinya kalau lihat rata-rata harian transaksi kan baru di rata-rata di angka 10 triliun saat ini. Dan mudah-mudahan di tahun politik ini juga target kita yang kita tetapkan ini dengan kerja yang sama seperti kita lakukan dengan tahun sebelumnya, untuk kegiatan sosialisasi, edukasi seluruh pelaku industri pasar modal ini bisa mencapai angka yang kita harapkan di target 2 juta pertumbuhan jumlah investor. Nah, apakah memang yang tadi kan ada kelompok-kelompok yang wait and see juga, ini apakah memang ada faktor juga keraguan calon investor ini untuk masuk di masa transisi kepemimpinan gitu? Saya kira sih kalau investor melihat kepada fundamental company-nya ya, fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya policy pemerintah, jadi mereka melihat pemerintahan baru apakah akan akan memberi impact positif terhadap kinerja perusahaan-perusahaan atau emiten kita di pasar modal Indonesia. Jadi keputusan dari investor untuk bertransaksi itu lebih banyak didasarkan kepada fundamental perusahaan yang berinvestasi di pasar modal, perusahaan yang tercatat di pasar modal, dibandingkan dengan kondisi situasi saat ini di mana masyarakat masih cukup aktif membicarakan masalah pemilihan umum yang baru saja berlalu. Tapi kan gambarannya sudah kelihatan bahwa kira-kira bagaimana sih arah pembangunan Indonesia pada 2024 sampai 2029 yang akan datang. Nah, kalau selain tahun politik, kita kan juga tahu kalau sekarang kita lagi berada di era suku bunga yang tinggi, Pak. Dan juga ada juga pelemahan ekonomi global yang juga tidak bisa dipungkiri juga ya. Nah, itu tantangan-tantangan itu mendorong jumlah investor di era suku bunga tinggi dan juga pelemahan ekonomi global ini seperti apa, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini memang secara keseluruhan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sudah mulai membaik. Dan impactnya kalau ini langsung karena suku bunga ini head to head ya, kita misalnya perbankan maupun SBN dibandingkan dengan harus berinvestasi di equity atau di reksadana, ini memang menjadi faktor konsideran bagi investor untuk masuk. Sehingga namun demikian beberapa investor yang long term mereka juga tidak terlalu melihat hal tersebut karena mereka memang sudah menargetkan atau membudgetkan dana mereka untuk diinvestasikan di pasar modal saat ini, dan rasanya meskipun berpengaruh hanya saja bagi investor-investor yang horizonnya panjang, mereka akan tetap melihat perusahaan-perusahaan yang mempunyai fundamental baik yang saat ini harganya masih murah. Berarti tantangan-tantangan itu yang membuat yang masih bisa terlihat gitu di tahun 2024 ini ya?
Oke, kalau bicara soal produk investasi yang tercatat begitu, apa saja Pak yang saat ini sangat diminati begitu oleh para investor? Kalau produk investasi yang sangat diminati saat ini adalah reksadana adalah salah satu produk investasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, dan ini merupakan sehingga dominasi dari investor kita adalah investor reksadana. Kemudian ada equity juga, ya kan. Kemudian juga ada produk-produk lainnya seperti surat berharga negara ya dalam bentuk ori maupun yang lain-lain. Nah, dari sisi institusi juga ada corporate bond. Jadi obligasi perusahaan-perusahaan ini juga cukup menarik karena mereka biasanya memberikan return yang cukup yang di atas tingkat rata-rata suku bunga ya. Oke, nah ini ada segmen-segmennya sendiri nggak sih Pak? Kalau misalnya produk investasi ini segmennya untuk usia sekian gitu ya? Jadi kalau kita lihat segmen retail umumnya akan masuk ke retail masuk ke reksadana dan equity. Kemudian untuk yang obligasi korporasi rata-rata institusi. Untuk surat berharga negara yang sifatnya retail ya memang ditujukan untuk retail, serta yang surat berharga lainnya ditujukan pada institusi. Oke, baik. Nah, Pak Samsul, kita tahu bahwa KSEI juga tentunya tetap aktif gitu ya untuk melakukan perluasan pasar modal. Nah, setelah kemarin ini dengan Vietnam gitu ya, apa saja atau kemana saja nih rencananya untuk perluasan kerja sama pasar modal selanjutnya? Terakhir kita bekerja menandatangani MOU dengan Vietnam dan kita juga membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Dan MOU yang sudah dilakukan ini ternyata cukup berhasil ya. Artinya dari sisi kitanya bisa menjadi referensi atau bahkan menjadi panduan bagi kita di KSEI. Misalnya kita menghasilkan suatu aplikasi atau platform misalnya S-Invest. Waktu itu kita kerjasama dengan Korean Securities Depository atau KSD. Juga waktu kita membangun program untuk isi KSE, kita juga bekerja sama dengan CSD-nya Turki ya. Jadi dalam banyak hal sebenarnya kerjasama ini cukup memberikan arti yang cukup besar bagi KSEI, terutama dari sisi pengembangan. Karena kita kan sebagai suatu institusi yang melayani masyarakat pasar modal harus terus melihat nih di luar sana bagaimana nih apa yang mereka lakukan. Dan beberapa yang sudah bekerja sama-sama kita itu ya saya kira mereka juga mensupport kita ya untuk bisa mengikuti apa yang misalnya kita merasa bahwa kita pengen buat ini nih di sana sudah ada dan biasanya mereka memberikan kepada kita semacam pengarahan atau panduan serta kerjasama kepada kita untuk ikut sama-sama membangun. Tapi saya penasaran kenapa Vietnam Pak? Apakah memang trennya itu sama kayak Indonesia atau Vietnam dalam hal ini merupakan pasar yang baru bertumbuh juga dan sebenarnya inisiasinya juga dua arah nih. Mereka juga dalam banyak hal ingin juga belajar kepada kita. Jadi MOU kan sifatnya bukan satu arah, sifatnya mutual ya. Dan dalam banyak hal kita juga bisa memberikan Indonesia bisa menjadi panduan juga bagi mereka dalam mengembangkan mereka punya central custody di Vietnam kan gitu. Nah tapi nanti kira-kira selain Vietnam ada lagi nggak sih Pak negara-negara lain yang mungkin potensi untuk kita integrasi? Apakah mungkin selain di luar Asia begitu? Ya kita membuka diri aja. Artinya dalam setiap pertemuan antara kastadian baik di Asia Pasifik bagi negara-negara yang ingin membuka atau menjalin MOU dengan Indonesia ya kita open saja karena tidak ada ruginya juga karena kita mungkin bisa belajar dari mereka atau mereka bisa belajar dari kita. Ada yang sudah mungkin dilirik atau sudah dipelajari mungkin? Kita juga misalnya dengan KSD juga akan akan banyak bahkan mungkin ya terakhir ada pembicaraan kita juga dengan Korean Securities Depository untuk kita exchange kita punya tenaga kerja. Jadi mungkin akan ada karyawan KSEI yang kita taruh di sana sebagai second man dan mereka juga akan ada di sini. Jadi dengan demikian akan lebih dalam pemahaman kita terhadap implementasi central custody di Korea, kemudian mereka juga paham dengan apa yang kita lakukan di Indonesia dan kira ini merupakan exchange knowledge yang baik sekali bagi kita untuk bisa menambah pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang Central Securities Depository. Kalau kira-kira Eropa gitu kira-kira potensial nggak sih Pak maksudnya? Kalau Eropa sampai saat ini memang kita buka diri, hanya saja memang belum ada arahnya ke sana untuk kita
menjalin MOU dengan negara-negara di Eropa. Oke, baik. Nah, kemudian apa nih Pak, kira-kira rencana strategis yang kemudian akan direalisasikan begitu oleh KSI pada tahun 2024 ini? 2024 ini KSI akan merealisasikan, sudah akan realisasi nih Mbak Didis nih. Kita di 12 Februari kemarin kita sudah implementasi untuk program yang kita sebut dengan CORS ya. CORS ini adalah LAPMN, jadi bahasa generiknya adalah layanan administrasi prinsip mengenali nasabah. Ya kan, dan ini satu program yang nantinya akan memudahkan bagi investor dalam pembukaan rekening, di mana kita akan menjadi sentral dari dokumen-dokumen dalam pembukaan rekening, sehingga misalnya investor sudah membuka rekening di suatu tempat, ketika akan membuka di tempat lain mereka tidak perlu menyerahkan dokumen-dokumen lagi karena sudah ada sentralisasi dokumennya KSEI. Samping itu juga sudah diimplementasikan KSEI sebagai tempat penyimpanan atau penitipan dana, kan? Nah, sehingga KSEI dalam hal ini bisa berfungsi sebagai bank RDN, di mana investor akan lebih mudah dalam melakukan transaksi karena dananya sudah ada di KSEI, efeknya ada di KSEI. Dengan strategi itu optimis begitu ya untuk bisa mencapai target yang tadi Bapak sebutkan? Ya, kami kira bagian dari KSEI adalah menyediakan infrastruktur untuk mensimplifikasi proses transaksi, proses pembukaan rekening, dan segala hal terkait dengan transaksi yang terjadi di pasar modal. Apa harapannya begitu Pak untuk kemudian tren investasi ke depannya nih? Tren investasi ke depannya harapan kita memang sesuai dengan target pemerintah juga. Semoga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin banyak yang mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia, dan semakin banyak investor-investor yang meramaikan pasar modal kita. Dan mungkin juga saat ini 99.6% itu investor kita itu adalah investor domestik. Hanya 0,3% investor kita investor asing. Dan kita berharap ada kemudahan bagi investor asing misalnya untuk melakukan investasi di pasar modal kita, untuk meramaikan pasar kita. Jadi mudah-mudahan ke depan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk makin menumbuhkan jumlah investor, tidak hanya lokal tapi juga dari asing. Nah, saat ini secara aset memang investor lokal itu mendominasi 60% dari total aset yang ada di pasar modal Indonesia, 40%-nya dari asing. Karena asing harusnya yang masuk kita adalah qualified investor ya. Mereka rata-rata institusi, sementara kita sebagian institusi, sebagian retail. Semoga bisa terrealisasi banyak kemudian jumlah investor yang semakin masuk baik dari dalam negeri maupun asing begitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga insight-nya Pak Samsul Hidayat, Direktur Utama Kustodian Sentra Efek Indonesia atau KSI, atas waktunya di Investor Daily. Terima kasih, sama-sama juga untuk Salam sehat selalu Pak.